Ya, nah saudara, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan tema hidup baru di dalam Kristus. Hidup baru di dalam Kristus. Ya, ini yang bagaimana dimaksudkan? Nanti kita akan melihat penjelasannya, ya. Baik, kita akan membaca lebih dulu ayatnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, tidak banyak orang Kristen yang memahami apa yang dimaksudkan dengan hidup baru di dalam Kristus. Ya, meskipun mereka sudah lama jadi orang Kristen, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Coba kalau tidak percaya cek, mungkin dengan teman yang lain, apa artinya hidup baru di dalam Kristus. Nah, banyak orang berpikir kalau mereka sudah dibaptis, ya, mereka sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Memang baptisan itu merupakan satu persyaratan bagaimana kita menyerahkan hidup ini, meninggalkan kehidupan kita yang lama, dan kita masuk di dalam satu kehidupan yang baru. Tapi tidak cukup. Belum itu maksudnya. Ya, saudara, hidup yang baru di dalam Kristus itu tidak hanya sekedar mengalami pengalaman pertobatan, ya. Jadi andai kata kita dari orang Kristen bertobat, dulu suka mencuri, sekarang berhenti, ya. Dulu suka bohong, sekarang berhenti, ya. Artinya tidak hanya sekedar meninggalkan, ya, pelanggaran-pelanggaran hidup kita yang lama. Memang itu harus. Sebagai orang yang sudah tadi dikatakan dibaptiskan dan muncul menjadi manusia baru setelah keluar dari air baptisan itu, kita harus bisa membuktikan kita manusia baru yang sudah tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kita yang lama. Tapi lebih daripada itu, yang namanya hidup baru itu kita dipimpin, ya, hidup yang rela untuk terus-menerus diperbaharui di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Jadi saudara, kenapa kita harus terus-menerus dipimpin, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus sebagai tanda bukti bahwa kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, ya, dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus karena kita masih hidup di dalam dunia, ya. Karena kita masih hidup di dalam dunia, sedangkan dunia ini dengan banyak permasalahan yang bisa menggagalkan kehidupan rohani kita, ya. Dan tanpa pimpinan Roh Kudus, kita bisa saja jatuh, kita bisa saja terjerembab, kita bisa saja gagal. Jadi artinya hidup baru di dalam Kristus itu hidup yang selalu dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Karena selagi kita hidup di dalam dunia ini, saudara, banyak masalah,
yang membuat kita bisa gagal jadi orang Kristen. Ayo, bayangkan saja, kenapa banyak mereka yang kemudian berpaling? Karena pengaruh dunia ini. Jangankan cuma jemaat biasa, pendeta saja bisa berpaling, saudara. Ya, kalau hidup ini tidak dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Jadi itulah, di dalam Kristus itu ada yang namanya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah pribadi Allah yang ada di dalam roh, yang memimpin langkah perjalanan hidup kita supaya kita selagi ada di dalam dunia ini aman dan terkendali. Ini artinya hidup baru. Ya, namun demikian hidup baru ini, walaupun itu adalah karya Allah melalui kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tapi juga tergantung atas respon kita. Ya, sekarang hanya kata saya memberi saudara sesuatu. Nih, terima ya. Itu memang keinginan saya memberikan sesuatu kepada saudara. Tetapi respon saudara bagaimana? Enggak mau. Kan bisa saja. Atau, oh ya, saya terima. Nah, itu pun pembaharuan terjadi melalui kuasa Roh Kudus, tetapi itu pun tergantung kepada respon kita terhadap karya Roh Kudus. Ya, haleluya. Baik, kita akan membaca Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, hidup kita yang lama, harus menanggalkan manusia lama. Nah, perhatikan di sini. Kamu sudah jadi baru ya. Itulah sebabnya harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan kemudian mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini saudara, tergantung respon kita jadinya. Jadi memang Allah menawarkan, ya, dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, Dia telah menyelamatkan kita. Tetapi lebih dari itu, selagi kita masih hidup di dalam dunia, kita perlu dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Sebagai manusia baru, tunduk takluk kepada pimpinan Roh Kudus. Tetapi itu tergantung bagaimana kita menghargai kemurahan Allah ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, bahwa pembaharuan hidup itu memiliki kriteria. Apa kriterianya? Apa? Sesuai dengan kriterianya, ketentuannya, atau begitu ya, ketetapannya, atau ya modelnya, caranya, ya. Jadi saudara, pembaharuan itu tidak hanya sekedar begitu saja kita menjadi manusia baru, ya, tetapi sekali lagi sesuai dengan ayat yang kita baca di atas tadi, mempunyai kriteria, ya. Nah, kita perhatikan yang pertama tadi, kriterianya adalah pembaharuan itu merupakan keharusan, ya. Jadi pembaharuan itu merupakan keharusan. Tadi dikatakan harus meninggalkan manusia lama. Harus, kata harus itu tidak bisa dibantah. Harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya
oleh nafsunya yang menyesatkan. Sekali lagi, kata harus ini tidak bisa dibantah. Ya, harus belajar. Kalau anak sekolah kan, nggak bisa dibantah. Supaya jadi pinter, harus belajar. Harus makan. Kalau kepingin sehat, harus makan. Jadi kata harus ini nggak bisa dibantah, saudara. Demi kepentingan kita sendiri. Ya, iya, karena apa? Keterikatan dengan kehidupan yang lama itu akan berakhir dengan kebinasaan. Jadi kalau kita masih bertahan dalam cara hidup kita yang lama, ujung-ujungnya adalah binasa. Binasa ini beda dengan mati, saudara. Dibinasakan itu artinya ditiadakan seluruhnya, mati total. Ya. Jadi kalau kita masih bertahan dalam cara hidup kita yang lama, ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ya. Nah, keharusan ini, mengapa kita dianjurkan harus? Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tapi sekali lagi, itu tergantung pilihan kita. Kita mau berubah atau tidak. Karena seringkali kita menganggap Allah yang penting jadi orang Kristen. Ya, yang penting jadi orang Kristen. Saudara, hati-hati. Tuhan tidak membutuhkan jumlah. Ya, walaupun dikatakan pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikan seluruh bangsa muridku, tetapi sekali lagi itu tergantung respon daripada pendengar firman itu. Respon bagaimana kita menghargai kemurahan Allah itu. Sekali lagi, banyak orang Kristen kadang-kadang menganggap enteng. Ya, jadi orang Kristen ini sebenarnya, sekali lagi kita tidak hanya sekedar ibadah, saudara. Karena dalam kekristenan itu ada ketentuan-ketentuan. Nah, seringkali orang Kristen di sini menganggap ringan, menganggap enteng, adalah biasa-biasa saja. Ya, menganggap satu hal yang tidak begitu penting. Yang penting pokoknya jadi orang Kristen, KTP-nya Kristen, setia beribadah cukup. Tidak. Ya, tidak, saudaraku ya. Karena di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 di situ dikatakan Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lupa. Kalau kita seringkali kalau janji itu nggak ditepati ya. Isuk delik, sore tempe, kemudian bosok. Ya, itu manusia. Tetapi Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa akan janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap itu sebagai kelalaian. Loh, nyatanya kan yang penting jadi orang Kristen. Hati. Ya. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Saudara, jangan menganggap enteng itu firman Allah. Ya, seringkali orang kan hanya sekedar ya kewajiban ya. Kewajiban orang Kristen itu datang ke gereja mendengar firman Allah. Sekali lagi bukan satu kewajiban saja, tetapi ada keuntungan khusus bagi setiap orang yang menghargai firman Allah. Jangan mengabaikan. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dia juga akan segera datang. Ya. Karena banyak orang beranggapan bahwa hari Tuhan itu masih lama. Hah? Tuhan Yesus datang kan lama. Ya kan? Paling udah berapa ribu tahun lagi. Hati-hati, saudara. Kita nggak tahu. Pernah murid-muridnya tanya sama Tuhan Yesus, Guru, apa tanda-tanda kedatanganmu yang kedua?
Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang tahu, melainkan Bapa itu sendiri yang menentukan kapan dia mau datang. Besok kalau dia mau datang, dia akan datang. Ya kan? Tuhan akan pernah lalai akan janjinya. Ya, jangan sembrono. Ini yang penting. Sebab waktu kita mungkin panjang, tapi bagi Tuhan itu pendek. Ya, baik, kita akan baca 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi, saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini jangan sampai kamu lupakan ya. Jadi harus menjadi perhatian khusus, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Loh, kalau kita menganggap tahu lama panjang sekali waktu kita, benar bagi Tuhan itu pendek. Ya, kita menganggapnya masih lama. Satu hari saja kalau Tuhan sudah jentik begini, ya, suwe mijet poin ranting, itu peribahasa bahasa Jawa. Suwe mijet poin ranting. Tahu saudara ranting? Ranting itu bukan gadis desa sana, saudara. Ya, ranting itu buah seperti tomat tapi kecil. Saudara kalau mijet butuh berapa jam, berapa hari? Cepet saudara. Jadi hari Tuhan itu sama seperti woi ranting ini. Suwe mijet woi ranting. Jadi mijetnya woi ranting macet, itu masih lama. Masih lebih cepat karya Tuhan. Saudara, sebab itu kita mesti waspada ya. Relasi sebagai orang Kristen, kita bukan hanya sekedar rajin beribadah. Ya, berjuang sejak pagi hari, sudah mandi, sudah berangkat, ya, kemudian duduk, nyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, habis itu hilang, nggak ngerti. Tapi kan kewajiban dikerjakan, bukan itu, saudara. Lagi kita harus bertumbuh, benar-benar menjadi manusia yang baru. Dari hari ke hari pembaharuan terjadi karena pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, mengingat kita masih ada di dalam dunia yang kita tidak tahu kapan Yesus datang. Swing midget poin ranting. Nggak lama kalau Tuhan ini datang, segera dia akan datang. Siap belum? Sudah jadi manusia baru atau belum? Ini saudara, ya, kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Jadi pembaharuan itu merupakan keharusan. Harus jadi orang Kristen, harus menjadi satu kehidupan yang baru di dalam dunia. Dan yang kedua tadi, sesuai dengan pembacaan, pembaharuan itu berkenaan dengan roh dan pikiran, ya, berkenaan dengan roh dan pikiran. Apa yang digandani, apa yang diperbaharui. Menjadi manusia baru itu bukan fisiknya. Oh, bisa elek, saya itu jadi ganteng. Bukan. Karena manusia memang bisa merawat diri, merubah diri. Dulu elek, sekarang jadi ganteng. Dulu elek, sekarang jadi cantik. Bisa. Tapi bukan itu. Tapi yang dikatakan pembaharuan itu berkenaan dengan pribadi kita, yaitu roh dan pikiran. Ya, tadi dikatakan dalam pembacaan awal tadi, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, saudara, kenapa
pembaharuan itu terjadi. Jadi sebagai orang Kristen, cara berpikir kita itu sudah seperti cara yang lama. Cara kita menggunakan perasaan hati kita ini bukan dengan cara yang lama. Saudara ya, sekali lagi pembaharuan itu bukan berkenaan dengan hal yang fisik, tapi kerohanian kita, ya. Nah, karena kedua hal inilah, saudara, yang mempengaruhi tindakan dari seseorang. Roh dan pikiran itu akan mempengaruhi tindakan. Nah, ini setan tahu loh, saudara. Hati. Setan ngerti kelemahan manusia itu di roh dan pikirannya. Nah, sebab itu pada waktu setan itu datang kepada Hawa di Taman Eden, dia tidak datang dengan ular yang giginya mentorong gini dan kemudian ke atas, langsung mencaplok. Enggak. Tapi dia datang dengan lemah lembut, nyapa dengan baik. Halo Hawa, selamat pagi. Woi, selamat pagi Lar. Ular, selamat pagi. Ada apa? Enggak, Wah. Saya cuma mau tanya, bagaimana dengan firman Allah mengenai pohon-pohon dalam taman ini? Saudara, mulai pikirannya diganggu. Ya, boleh dimakan tidak buahnya itu? Boleh, ular. Boleh, semua boleh saya makan kecuali satu saja yang tidak boleh saya makan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab kalau saya makan, saya mati. Waduh, daya ingatnya cukup kuat. Hafal ayat firman Allah. Siapa yang hafal ayat ini? Ya, hafal. Tapi setan mulai mempengaruhi pikiran dan perasaannya. Wah, kamu tuh dibohongi sama Allah. Karena Allah tahu, kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Bayangkan, kalau kamu sama setara dengan Allah, bayangkan kekuatanmu, kuasamu. Wah, mulai pikirannya terganggu, hatinya cenut. Iya ya. Nah, mulai gagal. Dan dia ambil pohon itu, kemudian dia makan dan dia berbuat dosa. Karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan jadi Adam dan Hawa bisa gagal di situ, ya, karena roh dan pikirannya terganggu. Karena itu, saudara, penting sekali dikatakan pembaharuan itu terjadi atas roh dan pikiran kita. Ayo, kita kan punya pikiran kan, punya perasaan. Kadang-kadang mau pergi kemana, sungkan. Nah, perasaannya kan, gak kebaktian kan, sungkan aku. Nanti ditanyakan sama Arif, mana kebaktian, sungkan. Terus pikirannya jalan. Nanti saya cari alasan, ya kan? Nah, ketika ditanya kemana, enggak kebaktian. Oh enggak, saya ada ini. Nah, alasan, pikiran dan perasaannya mulai berjalan. Itu harus dirubah, saudara. Bagaimana kita bisa merubah pikiran kita, perasaan kita? Kita nggak bisa merubah sendiri. Sekali lagi kita serahkan kepada pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kita menyerahkan diri kepadanya, dan kemudian kita menggunakan mentransplantasikan apa? Transplantasi. Bolak-balik bisa ngomong tapi nggak ngerti artinya. Masukkan ke dalam pikiran kita. Iya, mencangkokkan, transplantasi, ya. Mentransplantasikan pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Baik, kita membaca di Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu
di dalam hidupmu bersama, menaruh, meletakkan, mentransplantasikan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Wow. Saudara, kita letakkan pikiran, ya, kita samakan bagaimana cara Yesus berpikir. Tuhan Yesus tidak pernah merencanakan yang jahat, pikirannya, perasaannya selalu ditandai dengan kelemah lembutan. Ya, walaupun dia setara dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah merendahkan diri dan turun serendah-rendahnya, taat sampai mati. Dan mati di atas kayu salib. Hebat. Dia tahu penderitaan yang dialaminya, tapi perasaannya nggak sedih, perasaannya nggak kemudian timbul perbantahan, tidak. Walaupun dikatakan, walaupun dia setara itu sejajar, dan dia itu adalah Allah sendiri, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, dikosongkan. Nggak ada benih kesombongan padanya, dikosongkan dan turun serendah-rendahnya menjadi manusia, dan sebagai manusia dia telah menempatkan diri sebagai hamba yang taat sampai mati. Haleluya. Saya baca itu dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya. Ya, taruhkan, letakkan pikiran yang sama. Ya, coba bayangkan, tidak ada benih kesombongan sedikit pun. Beda dengan kita, ya. Kayak sedikit sombong aku. Loh, saya nggak tahu dirinya kan. Ayo, sombong aku. Loh, sudah nggak tahu siapa orang, siapa dirinya. Hanya persoalan makanan saja kita jadi, waduh, sudah berbuat kesalahan. Bayangkan Tuhan Yesus ketika dicobai oleh si ular soal makanan, sama dengan Adam dan Hawa. Dibawalah dia naik ke atas bukit, dan setan berkata, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Pada waktu itu Tuhan Yesus habis berpuasa 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Bukan pagi puasa sore makan, bukan. Ayo. Jadi kalau kita puasa yang benar itu pagi sore malam, pagi sore malam, pagi sore nggak makan, itu namanya puasa. Ayo, bayangkan 40 hari 40 malam nggak makan, saudara, lapar nggak? Orang lapar butuh makanan, tetapi dia tidak tergoda untuk berbuat dosa karena makanan. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Apa Tuhan tidak bisa? Dari yang tidak ada saja bisa jadi ada, apalagi berubah batu jadi bisa. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Setan, kamu harus tahu ya, manusia hidup itu bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya mungkin kita tidak ada makanan, saudaraku, sampai begitu rupa. Tetapi ternyata kita terpelihara oleh firman. Ya, saya ingat seorang janda yang pergi cari kayu bakar, ketemu Elia. Ya, Mbok, saya minta makanan, minta roti. Padahal ibu ini, dia cari kayu bakar, dia bilang, aku nggak punya makanan, aku cuma punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Sebab itu sekarang saya ke hutan cari kayu bakar, nggak banyak, sedikit saja. Setelah itu tepung dan minyak saya olah jadi roti, saya makan dengan anak saya, habis itu mati. Bayangkan.
Tapi Elia bilang apa? Karena dia diutus oleh Tuhan. Buatkan lebih dulu roti untukku, dan kamu akan makan nanti. Janda ini kalau pikiran sehat, ini nabi ini karpe dewi, maunya sendiri. Melihat orang susah nggak malah ditolong, malah ditodong. Tapi janda tidak punya pikiran seperti itu, saudara. Dia mulai ambil, masak, sampai rumah dikasihkan kepada Elia. Setelah Elia makan, aneh, tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, nggak habis terus mengalir. Wah, hebat. Saudaraku, ini bukan dongeng. Kenyataan dalam Alkitab. Ya. Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita menghargai firman Allah, saya yakin Tuhan pasti pelihara kita. Ya. Nah, Tuhan Yesus kemudian kurang ajarnya si setan ini diajak naik ke hubungan bait Allah. Dan setan berkata, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah. Pasti malaikat akan menadai kamu. Benar itu ayat mengatakan demikian. Kalau kamu terjatuh, tidak akan terantuk kakimu pada batu, sebab malaikat akan nadai kamu. Kalau kamu terjatuh, artinya nggak sengaja jatuh. Tapi kalau kamu mencobai dan coba sih, kira-kira Allah nolong saya nggak, langsung loncat. Tapi Tuhan tahu, dia punya pikiran perasaan tidak mudah terganggu. Setan, jangan kamu mencobai Allah Tuhan. Wah, kalah lagi si setan ini. Akhirnya dibawa naik ke bukit. Ditunjukkan seluruh harta dunia dengan kekayaannya. Dan dia berkata, kalau kamu sujud menyembah aku, semua aku akan berikan kepadamu. Nah, sekarang coba bayangkan, siapa yang tidak tergiur? Ya, siapa yang tidak tergiur? Kalau sudah ditawari kekayaan, sampai hari ini saya tidak ambil itu hadiah yang saya dapatkan. Anda dapat apa namanya itu? Ya, dari Raffi Ahmad 40 juta. Coba bayangkan. WA-nya masih ada, tak simpen, tapi saya tidak ngambil. Coba, siapa yang kepencut? Setiap kali selama Anda menjadi pemenang dari BCA, gambarnya mobil, silakan hubungi no rekening. Coba, siapa yang tidak kepingin, saudara? Macam-macam. Belum yang dari Mandiri. Belum lagi dari BRI. Belum aku loh, gak beli rekening. BRI segala kok. Jadi, yang jelas memang Raffi Ahmad itu, ya, Anda mendapat dari Pak, ini WA-nya masih ada, tak simpen aja. Anggap itu sudah jadi milik saya 40 juta dalam tulisan. Siapa yang tidak tergiur, saudaraku? Kalau kamu sujud menyembah aku, kata setan kepada Tuhan Yesus, aku berikan semuanya kepadamu. Apa kata Tuhan? Hei iblis, enyah engkau dari hadapanku. Setan langsung minggat. Bayangkan dengan gangguan, dengan godaan pikiran dan perasaannya tidak terganggu. Sebab itu saudaraku, di dalam hidupmu bersama, milikilah pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Itu pembaharuan. Jadi pembaharuan pikiran dan perasaan kita, saudaraku. Kalau pikiran dan perasaan kita diperbaharui, pasti kita akan jadi orang yang tenang, yang aman, tidak gampang. Bayangkan ditawarin 40 juta, langsung saya pasti langsung WA kepada yang kirim. Kemudian diminta nomor rekening, ambilas punya saya nanti. Hati, sekarang banyak penipuan.
ya, tapi pikiran dan perasaan kita taruhkan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, tidak gampang terganggu dengan hal-hal yang sedemikian. Ya, haleluya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi kan pembaharuan itu punya kriteria. Satu, itu merupakan keharusan. Yang kedua, pembaharuan itu terdiri dari roh dan pikiran. Dan yang ketiga adalah pembaharuan itu harus sesuai dengan polanya Allah. Ya, jadi bukan mau kita sendiri, loh, aku dari wong anyarisan, dari orang baru, ya, loh, aku bisa nang gereja katoan cekak tok, sekarang saya pakai celana. Bukan itu, saudara. Kan, ya, pembaharuan itu bukan cocok persis sesuai dengan keinginan kita, tapi pembaharuan itu harus sesuai dengan pola, modelnya Allah. Ya, haleluya. Tadi dikatakan dalam ayat awal itu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi bukan menurut mau kita sendiri, menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Nah, sesuatu dalam kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya itu bukan pura-pura bener. Ya, di hadapan orang, kayaknya orang bener. Di hadapan orang, kayaknya orang kudus. Saudara, kita hidup tidak hanya di hadapan manusia, tapi kita hidup juga di hadapan Allah. Justru Allah itu yang sangat teliti melihat kita. Ya, manusia bukan bisa saja setelah berpisah dengan kita tidak bisa melihat kita. Apa yang kita kerjakan dia nggak tahu. Jangankan manusia atau teman, sahabat, suami istri saja nggak tahu. Bagaimana ketika suami itu ada di luar rumah, istri nggak tahu. Bagaimana ketika suami itu di luar rumah, dia nggak tahu bagaimana istrinya di rumah. Ya kan? Tapi Allah itu tetap tahu, tetap ngerti. Bagaimana pola anak-anak? Orang tua sama sekali kadang-kadang nggak tahu gimana ya anakku hidupnya. Tapi Allah itu tahu. Berarti jangan main-main. Ya, jadi pembaharuan itu harus sesuai dengan pola Allah, yaitu di dalam kebenaran dan kekudusan yang benar. Bukan pura-pura. Haleluya. Nah, kita perhatikan tadi di dalam kebenaran. Ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Dan selanjutnya kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Saudara, mengapa hidup dalam kebenaran? Apa artinya itu? Ya, hidup dalam kebenaran itu artinya bahwa orang Kristen yang hidupnya sudah diperbaharui itu ditandai dengan penurutan, ya, atas kehendak firman. Nurut. Jadi firman Allah itu yang kita dengar seperti hari ini kita diperdengarkan akan firman Allah, bukan hanya sekedar cukup mendengar, tidak terus. Tetapi bagaimana kita juga harus melakukan firman. Kita perhatikan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi kalau dikatakan hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya, hidup cocok persis sesuai, tidak menyimpang dari firman. Orang paling sergap dengar firman Allah.
Tapi kemudian mau nggak dibentuk oleh firman Allah? Ya kan? Kadang-kadang hidupnya nggak cocok dengan firman Allah. Dalam rumah tangga saja saling berantem, nggak cocok dengan firman Allah. Ya, kuduskan mereka dalam kebenaran dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Ya, jadi kebenaran itu adalah firman Allah. Hidup di dalam kebenaran, artinya hidup ditandai dengan penurutan, nurut. Ya, seringkali kita gampang sekali ya nurut kalau ada postingan-postingan, kebaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau ada firman Allah yang disampaikan langsung dibusak, ya langsung dihapus. Tapi kan yang lain cerita-cerita dongeng-dongeng, langsung dibaca sampai habis. Saudara, lagi hidup dalam kebenaran itu artinya kalau kita hidup menurut firman, hidup diatur oleh firman Allah, bukan oleh maunya sendiri. Suka-sukaku Tuhan, ya kan? Seringkali nyanyi dirubah-rubah, suka-sukaku Tuhan. Aduh, melincir banget. Ya, padahal nyanyiannya yang benar adalah suka-sukamu Tuhan, terserah karepmu Tuhan. Maksudnya kan gitu. Tapi kalau kita nggak suka, kalau kamu mau begini mau apa? Suka-sukaku. Silakan. Tuhan tidak pernah memaksa kok. Silakan. Kalau mau berjalan suka-sukamu. Ya, saudara, hidup yang diatur itu memang nggak enak ya. Coba kalau kita diatur dalam rumah tangga kita, harus begitu, harus begini, rasanya kok nggak enak ya. Tapi mau tidak mau, saudara yang percaya kepada Tuhan, saudara Kristen yang nurut firman Allah, artinya hidup itu nurut sama firman, diatur oleh firman Allah, tidak diatur menurut kehendak sendiri, dan menganggap firman itu sebagai penguasa hidupnya. Pokoknya hidupku dikuasai oleh firman. Apa yang saya kerjakan harus cocok dengan firman. Ya. Baik, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang kelima dikatakan di situ. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Benar-benar hidup di dalam Dia. Kalau kita nuruti, wah itu benar-benar orang Kristen. Karena orang Kristen yang benar itu adalah orang Kristen yang nurut firman Allah. Melakukan cocok persis seperti apa yang dikatakan oleh firman. A ya A, B ya B, tidak maunya sendiri. Dan pada kenyataannya banyak orang Kristen yang menurut maunya sendiri. Dalam kebenaran yang sesungguhnya, tidak pura-pura benar, tapi benar-benar hidup di dalam kebenaran. Ya, di Alkitab dengan jelas mengatakan kita mengasihi Allah dengan bukti kita nurut firman-Nya. Nah, tetapi yang selanjutnya tadi dikatakan sesuai dengan pola Allah, yaitu yang pertama adalah kebenaran yang sesungguhnya, dan yang kedua kekudusan yang sebenarnya. Haleluya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau benar sungguh seperti tadi ya, benar menurut firman Allah. Dan yang ketiga kudus. Kudus ini apa, saudara? Kudus itu bukan sekedar suci,
Beda. Ketika barang diambil dari selokan, dimandikan, dibersihkan dengan guyur dengan air, memang dia bersih, tapi belum beneran. Maka perlu dibersihkan sungguh-sungguh, yaitu dikosokin, ya, yang mana yang daerah yang ngeplek, kemudian diusahakan supaya jadi bersih lagi, itu namanya dikuduskan. Ya, bukan hanya sekedar diintas, tapi dikuduskan, disucikan dengan benar dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi firman Allah tidak hanya membimbing kita kepada kebenaran, tetapi juga di dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan ya kita tidak mungkin berkenan kepada Allah, karena syaratnya menghampiri Allah itu adalah di dalam kekudusan. Ya, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan artinya usahakan, upayakan hidup di dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Karena melihat saja nggak bisa, apalagi kita menghampiri. Ya kan? Melihat Tuhan saja nggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam kekudusan. Jadi ini pentingnya, saudara ya, hidup di dalam kekudusan sesuai dengan pola Allah, hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kenapa? Kita harus kudus. Ya, baik, kita akan membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, dari ujung rambut sampai telapak kaki, seluruh hidup kita, dari jalan pikiran sampai perasaan dan tindakan kita. Ada satu tekanan di sini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Menjadi ini artinya berubah. Dulu tidak seperti itu, tapi sekarang katakan menjadi. Ya, menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kenapa? Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kenapa harus kudus? Cuma yang kita hampiri itu adalah Allah yang kudus, yang sudah memanggil kita. Sebab itu hendaklah kita berusaha hidup menjadi kudus, saudaraku. Berusaha itu bukan berarti sesuai dengan upaya kita, tidak. Ringan saja upayanya kita hidup menurut contoh yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Kristus yang memanggil kita kudus, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mau tidak mau, saudara, gaya hidup Allah itu harus menjadi gaya hidup kita. Sama seperti kalau saudara masuk di ruangan ini, saudara sesuaikan dengan tata cara yang di sini, tidak boleh dengan cara saudara sendiri. Karena di sini punya aturan, ya kan? Punya cara ibadah di sini beda dengan yang lain. Jadi kalau saudara masuk dalam ruangan ini, saudara harus menyesuaikan dengan tradisi yang ada di sini. Kalau kita mau menghampiri Allah, Allah yang sudah memanggil kita, itu adalah Allah yang kudus, maka kita juga harus menjadi kudus. Tadi dikatakan seluruh hidupmu, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Haleluya. Nah, saudaraku, memang tidak semua orang memahami ini. Tidak semua orang Kristen mau menerima. Ya, cuma tenang gereja. Lo apa adik gitu kan begini? Ayo, ada enggak yang punya pikiran semacam itu? Yang penting aku melayani Tuhan, karena aku sudah membuat melayani. Tidak seperti itu, saudara.
Ya, hanya banyak orang juga tidak bisa menerima hal ini. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Tetapi manusia duniawi, nah kalau orang Kristen masih hidup dalam keduniawian, saudaraku, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Orang Kristen rohani pasti menerima. Tapi yang keduniawian, banyak loh orang Kristen yang hidupnya hidup duniawi, ya, nggak akan menerima, ya. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Bodoh. Masa hidup diatur-atur. Kan kita punya pikiran dan perasaan sendiri. Nggak perlu diatur-atur. Soalnya, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kalau orang Kristen yang rohani, pasti dia akan menerimanya, ya. Tapi yang rohana pasti tolak. Ayo, dari orang Kristen rohani atau rohana? Ya, apa itu firman Allah? Apalagi yang menyampaikan siapa? Tarikat. Beda dengan yang lain. Bersemangat menyampaikannya. Langsung kita tanggapi dengan baik. Tarikat. Silakan. Tapi yang saya sampaikan ini adalah firman Allah, bukan kemauan saya sendiri, bukan pengetahuan saya sendiri. Dalam mempersiapkan ini saya cari ayat-ayat yang mana yang sesuai. Firman yang saya sampaikan, bukan yang lain. Tapi banyak orang tidak bisa menerimanya karena mereka hidup di dalam keduniawian. Orang Kristen yang hidup duniawi tidak mungkin bisa mencerna dengan baik. Tapi yang rohani pasti dia akan menerimanya. Ya, haleluya. Nah, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi hidup itu harus ada seleksi, saudara. Perhatikan bagaimana saudara hidup sehari-hari dalam perjalanan ini. Ayo perhatikan. Sebagai orang yang bisa berpikir, sebagai orang yang mempunyai perasaan, pasti bisa memperhitungkan. Firman Allah katakan, perhatikan cara, ya, dengan seksama bagaimana cara kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu orang gak kena dituturi, saudara. Orang gak lihat kasar, ya, tarikan. Bunda, ini penjelasan kalimat ini gak begitu bahasa Jepang, saudara. Bahasanya orang Pak Agung. Pak Agung, ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arifan. Ya kan? Seperti orang arif. Arif itu orang yang bisa berpikir dengan tenang, berpikir dengan benar, ya. Dan jangan lupa, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan dipikir hari-hari ini sesuatu aman-aman saja. Oh, di mana-mana terjadi. Di Mer aja sudah berapa kali perampokan. Ya, hati-hati sekarang, ya. Saya biasa memang kasih, ya, kalau ada orang yang minta-minta, itu saya biasa mesti ngasih. Jual koran pinggir jalan itu kadang saya ngasih. Hati-hati, saudara. Kalau ada orang tiba-tiba di pinggir jalan, terus saudara naik motor, dalam kondisi yang perlu dibantu, saudara turun, kemudian saudara bantu,
tahu ada orang lain datang menghampiri sepeda motor saudara dibawa kabur. Sekarang kejahatan di mana-mana. Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dari sekarang harus cukup hati-hati ya, siapapun kemana saja kita harus tetap berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya dalam setiap langkah kita dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak menguntungkan dalam hidup kita. Ya, hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang kirim paket, tahu-tahu diminta lagi karena salah. Itu salah apa? Minta terus minta foto kita. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena bisa kejahatan di mana-mana, perlu hati-hati. Ya, saya saja kalau dapat paket langsung saya ambil covernya itu yang ada alamat dan lain sebagainya, saya gunting, saya masukkan di keranjang sampah yang dibakar di belakang. Ya, kenapa? Nama dan alamat itu bisa dimanfaatkan. Jadi sekarang kejahatan di mana-mana. Ya, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu firman Allah terang-terangan, saudara. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, keinginan Allah. Banyak orang Kristen tidak paham keinginan Allah itu apa. Dan firman Allah menganggapnya kita ini bodoh. Ayo saudara, mari kita tetapkan hidup kita menjadi manusia yang baru. Ya, hidup lama kita tinggalkan. Tidak rugi kita, ya. Tapi untuk menjadi baru memang tidak serta-merta, saudaraku ya. Karena menjadi baru itu merupakan keharusan yang ditetapkan oleh Allah. Harus menjadi baru, ya. Dan menjadi baru itu harus, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, termasuk pikiran dan perasaan kita, dan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Saya yakin Tuhan tetap membela kita di dalam segala hal. Amin. Tuhan memberkati.